Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, akhirnya kita telah menyelesaikan modul math ya. Dan sekarang waktunya kita akan beralih ke modul lain, yaitu modul random. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi apa saja ya yang ada di modul random ini. Oke, jadi di dalam modul random hanya terdapat 5 fungsi. Jadi sedikit aja ya, teman-teman. Jadi ada 5 yang akan kita bahas ya. 5 fungsi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu adalah choice, kemudian ada random, kemudian ada random, dan kemudian ada range, dan terakhir itu adalah supper. Nah, seperti ini. Oke, jadi di video kali ini kita hanya akan membahas 5 fungsi ini saja. Oke, jadi sedikit aja ya teman-teman fungsi yang ada di dalam model random ini. Oke, kita hapus, dan seperti biasa karena kita mengimpor suatu modul, maka kita tulis terlebih dahulu import. Kali ini kita ngimpor modul random. Nah, mungkin biar codingannya lebih singkat ya kan, kita tulis R aja di sini. Oke. Jadi untuk memulai codingannya kita bikin sebuah list dulu. Kita sediakan list terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi kita sediakan list yang namanya itu adalah misal hello. List hello sama dengan, nah isinya tuh misalnya 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita akan coba satu persatu ya. Kita mulai dari choice dulu ya, teman-teman. Oke. Kita tulis print di sini. Nah, sekarang kita tulis R choice. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang di dalam kurung, nah isinya tuh adalah hello. Nah, seperti ini. Jadi apa sih fungsi dari gunanya dari fungsi choice ini ya? Nah, jadi gunanya itu adalah untuk mengambil angka dari sini ya, nilai dari list hello ini secara acak ya. Nah, misalnya di sini kan di dalam list hello ini itu ada 10, ada 20, ada 30, 40, 50 ya. Nah, dari 10, 20, 30, 40, 50 ini itu akan diacak. Nah, dia bakal diambil secara acak. Bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 40, bisa 50. Nah, mari kita coba. Kita coba run. Nah, kebetulan pada output kali ini ya, pada proses kali ini dia mengambil angka 20. Nah, sekarang coba kalau kita run sekali lagi, kemungkinan akan berbeda. Nah, jadi 10. Tadi 20, sekarang 10. Nah, kalau kita coba run lagi, dia akan beda terus. Nah, sekarang 40 ya. Coba run lagi, sekarang 20 lagi ya. Pokoknya dia bakal beda terus, ya kan? Nah, namanya juga random gitu. Ya kan? Nah, jadi ya kan intinya choice ini itu fungsinya adalah untuk mengambil elemen dari sebuah list secara acak ya. Nah, kita juga bisa ya kan kalau misalnya kita langsung nulis listnya seperti ini. Misal 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Bisa ya. Nah, nanti outputnya nanti dia bakal acak juga ya kan. Nah, kadang 2 ya. Nah, kadang 1 ya kan. Nah, kadang 2 ya kan. 2 lagi ya kan. Nah, kadang 1 lagi ya kan. Nah, kadang 5 ya kan. Nah, beda-beda terus pokoknya.
setiap kali percobaan. Nah, namanya juga random ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi intinya choice ini dia bakal mengambil secara acak, mengambil elemen dari suatu list secara acak. Ya. Oke, nah sekarang kita akan berpindah ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi randin. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau randin itu berbeda ya, teman-teman. Kalau choice ini itu kan dia bakal mengambil dari list gitu ya kan. Nah, kalau randin itu dia ngambilnya tuh bukan dari list tapi dari rentang tertentu ya. Nah, jadi di dalam parameter randin ini itu ada dua parameter. Parameter yang pertama itu adalah parameter A, parameter yang kedua itu adalah parameter P. Nah, nilai A ini ya, misalnya kita asumsikan 0. Nah, sedangkan B asumsikan nilainya itu adalah 10. Nah, berarti fungsi dari randin itu adalah dia akan mengambil nilai dari 0 hingga 10 secara acak. Nah, 0 hingga 10 itu ada apa aja? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 dan seterusnya sampai 10. Ya kan? Nah, gitu, ya kan? Jadi dia bakal ngambil secara acak. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, ya kan? Pokoknya gitu ya. Nah, jadi ini titik awal, nah ini titik akhirnya, ya. Nah, ini garis awalnya ya. Sebut saja ini garis awal, nah ini garis finishnya gitu ya kan. Dari mana sampai mana, ya kan? Nah, gitu ya. Dari 0 sampai 10, ya kan? Nah, dari rentang 0 sampai 10 itu dia bakal ngambil secara acak, ngambil bilangan bulat secara acak. Nah, kita coba run. Nah, awalnya dia ngambil 3 ya kan. Nah, kalau kita coba run lagi dia bakal ngambil 5 ya kan. Nah, kadang 10 ya kan. Nah, kadang 7 ya kan. Nah, kadang 0 juga ya kan. Nah, gitu-gitulah ya kan. Nah, kadang 10 lagi. Ya, namanya juga random ya. Ya kan. Nah, jadi untuk random seperti itu. Oke, sekarang waktunya kita akan berpindah ke fungsi berikutnya ya, yaitu fungsi random ya. Nah, kalau random ini berbeda ya. Nah, kalau misalnya random ini dia bakal mengambil bilangan bulat ya, maka random ini dia bakal mengambil bilangan antara 0 dan 1 ya. Nah, berarti kemungkinan besar bilangan yang diambil itu adalah bilangan real ya, yang tipenya tuh float ya. Nah, jadi kalau misalnya kita coba nih ya kan, kita coba run. Nah, dia bakal ngambil bilangan acak tuh, lihat sampai banyak banget tuh, lihat angka di belakang komanya itu sampai banyak banget tuh, panjang banget ya kan. Nah, gitu ya. Jadi intinya ya kan dia bakal ngambil nilai suatu nilai dalam rentang 0 hingga 1 ya. Mutlak loh ya kan, 0 hingga 1 ya kan. Nah, gitu. Kalau random ini kan rentangnya kan bisa kita atur. Misalnya dari 5 hingga 10 misalnya. Ya. Nah, itu bisa banget ya kan. Nah, maka otomatis ya kan nilai apa namanya? Nilai di bawah 5 ya kan, dan nilai di atas 10 itu otomatis nggak akan dipilih. Nah, sedangkan kalau random itu dia mutlak. Dari 0, rentangnya tuh dari 0 hingga 1 ya. Nah, tuh lihat. Angkanya tuh selalu 0 ya kan, dan selalu ada di belakang apa namanya? Selalu ada angka di belakang koma. Tuh lihat. Kalau kita coba berkali-kali percobaan tuh, pasti dia tuh 0 gitu. Untuk random ini. Tuh. Nah, dan seringkali ya kan, setiap kali percobaan pasti angka di belakang komanya tuh banyak banget. Untuk random itu, tuh lihat. Banyak banget. Ya, intinya ya kan random itu ya kan rentangnya tuh 0 hingga 1 ya, teman-teman.
Nah, 0 hingga 1 tuh angkanya tuh banyak banget, ya kan? 0,9, 0,8, dan sebagainya. Dan seterusnya masih banyak lah ya, angka di belakang komanya. Tuh lihat. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi range. Seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya fungsi sebelum-sebelumnya itu ini ya, apa namanya? Misalnya fungsi rendin misalnya ya. Nah, kalau fungsi rendin itu kan dia ada langkahnya, ya kan? Bukan ada langkahnya, maksudnya ada rentangnya. Nah, kalau range itu ada rentangnya juga, ya kan? Sama seperti rendin, tapi dia ada langkahnya, ya, ada stepnya, ya kan? Nah, bedanya begitu, ya kan? Nah, jadi kayak semacam apa ya? Analoginya itu range itu kayak misalnya ya, dari rentang 5 hingga 10 ya, anggap saja seperti itu. Misalnya stepnya adalah 2. Artinya apa? Artinya ya kan cari kelipatan 2 di antara dalam rentang 5 hingga 10. Nah, analoginya seperti itu ya teman-teman untuk range. Nah, jadi parameternya itu apa aja? Parameternya itu ada 3 gitu, ya kan? Nah, parameter yang pertama, ya kan, pastinya itu adalah garis startnya, ya kan? Nah, garis startnya dari mana, ya kan? Misalnya dari 0. Nah, kemudian parameter yang kedua itu sampai mana, ya kan? Sampai 10 misalnya. Nah, kemudian ya parameter yang terakhir, yang ketiga ini itu adalah langkahnya, pertumbuhan nilainya, ya kan? Pertumbuhan nilainya, ya. Maksudnya bukan pertumbuhan sih, lebih tepatnya apa ya? Kelipatannya. Misalnya 2. Nah, berarti kita disuruh mencari angka yang kelipatan 2 dalam rentang 0 hingga 10. Nah, mari kita coba. Nah, pada percobaan pertama 2 yang muncul. Nah, percobaan berikutnya ada 6. Nah, kita coba sampai berkali-kali ya. Oke. 0 ya. 0 emang bukan kelipatan 2 ya. Tapi ya kan kita tahu kalau 0 ini itu apa ya? Dia itu bukan bilangan ganjil ya. Dia bukan bilangan ganjil, jadi apa ya? Ya bisa aja gitu loh. Dan 0 ini juga garis startnya gitu, ya kan? Nah, jadi ya kan dia itu nggak harus kelipatan 2 gitu, ya kan? Melainkan dia juga bisa mengambil nilai dari garis startnya. Misalnya 1 deh, ya kan, garis startnya. Nah, kita coba. Nah, kadang ya kan, karena garis startnya itu 1 ya. Jadi kadang itu nilainya itu ditambah ya kan, jadi ganjil kan, ya kan, 1 tambah 2 kan 3, tambah 2 lagi 5, tambah 2 lagi 7, nah tambah 2 lagi 9. Nah, intinya ya kan dia tuh tergantung nilai awalnya gitu, ya kan. Nilai awalnya 1 ya kan, nah berarti ya kan otomatis ya dia bakal cari kelipatan 2 ya kan, dimulai dari 1 gitu, ya kan. Nah, berarti ya kan tambah 2 tambah 2 tambah 2 ya kan, dari 1 ya kan. 1 tambah 2 3, tambah 2 lagi 5. Nah, gitu ya kan. Jadi ya dibilang mencari kelipatan 2 sih enggak juga ya kan. Apa namanya, dibilang mencari kelipatan 2 juga nggak bisa sih ya kan sebenarnya ya. Ya lebih tepatnya ya kan ya dia itu mencari semacam kayak apa ya? Misalnya kita punya garis start ya kan 1. Nah, dia bakal mencari apa ya? Nilai ya. Nilai rentang dari 1 hingga 10 ya kan, misalnya ya kan. Nah, dari 1 sampai 10 itu ya kan kita itu nggak boleh memilih nilai apa namanya, yang bukan kelipatan 2 ya. Kayak apa ya, nilai yang nggak ditambah 2. Misalnya ditambah 1 ya kan, 1 tambah 1 2. Nah, berarti 2 nggak boleh, ya kan. Nah, atau kalau 3 kan ya 1 tambah 2 ya 3 gitu, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi ya gimana ya, sorry ya kalau misalnya agak bingung ya. Mungkin
kita coba, ya semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi mungkin gimana ya, kalau kita pakai analogi seperti kelipatan kan agak ambigu ya kan. Nah, karena emang pada dasarnya emang bukan mencari kelipatan gitu ya kan. Nah, mungkin apa ya, simpelnya tuh gini deh. Enaknya kita kasih komentar ya. Nah, kita kasih komentar seperti ini. Nah, di sini ya kan kita lihat ya kan ada garis startnya tuh 1. Nah, sampai 10. Nah, dari 1 sampai 10 ya kan. Nah, kita lihat ya kan ada nilai apa saja. Nah, nilai yang muncul itu adalah 1, 3, 5, 5, 7, 9. Nah, kenapa 1, 3, 5, 7, 9? Ya kan? Karena kalau misalnya kita coba ya kan, salah satu di antara 5 ini, kalau kita coba modulo 2, itu hasilnya adalah 1. 1 semuanya, ya kan? Nah, 1 modulo 2, 1. 3 modulo 2, 1. Nah, 5 modulo 2 ya 1 juga, ya kan, sama semuanya. 7 modulo 2 ya 1. 9 modulo 2 ya 1, ya kan, semuanya kalau di modulo 2 itu pasti iya, pasti 1, ya kan. Nah, jadi simpelnya ya, sederhananya ya kan, dia akan memilih semua nilai ya, semua nilai ya, dia akan memilih secara acak nilai yang jika dimodulo sama ini, sama parameter 3, itu hasilnya adalah parameter 1 ya. Nah, kayak contohnya 1 dimodulo sama parameter ketiga yaitu 2, hasilnya adalah parameter pertama yaitu 1 ya kan. Nah, kalau kita coba 3 ya kan misalnya ya kan. Nah, gitu-gitulah ya kan pokoknya ya kan. Kalau kita coba 3 ya kan. Nah, berarti ya kan kita akan melihat ada 3 misalnya. 3 kalau modulo 2 ya 1 kan ya. Nah, ternyata beda ya. Lagi dan lagi ya kan, kalau kita coba pakai analogi seperti itu lagi dan lagi ambigu ya. Ya, bukan ambigu sih, salah ya sebenarnya ya kan, analoginya tuh kurang tepat ya. Karena kita coba 3 modulo 2, itu hasilnya adalah 1 bukan 3. Coba kalau 5 nih ya kan. Nah, 5 ya kan, 5 modulo 2 hasilnya adalah 1 ya kan. Nah, gitu-gitulah pokoknya ya kan. Jadi ya mungkin agak susah mencari analogi yang tepat untuk fungsi yang satu ini. Ya, semoga aja teman-teman bisa paham ya. Mungkin jika ada teman-teman yang kesulitan, mungkin teman-teman bisa coba otak-atik sendiri ya kan. Jika nilainya segini ya, jika nilai parameternya begini, maka hasilnya berapa ya. Nah, coba nih ya kan. Nah, 3 ya kan. Nah, kadang 7 ya. Nah, gitu-gitulah. Jadi teman-teman kalau misalnya agak bingung bisa ya coba-coba otak-atik sendiri fungsi dari ini ya, teman-teman. Oke? Karena aku sudah mencoba berbagai analogi dan banyak analogi yang kurang tepat ya. Kayak contohnya analogi seperti kelipatan. Nah, itu salah ternyata. Nggak nggak tepat ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut saja ya ke fungsi terakhir, yaitu fungsi sapel. Nah, jadi fungsi sapel itu tujuannya adalah bukan untuk mencari suatu nilai secara acak, tapi untuk apa ya, kayak mengotak-atik nilai dari suatu list gitu ya kan. Jadi listnya nih, list yang rapi itu kayak di apa ya, dibuat berantakan ya kan. Contohnya kita kita kan sudah punya nih list bernama hello. Nah, jadi di dalam list hello kita lihat bahwa 10 ada nilai 10, 20, 30, 40, 50. Nah, jadi kayak tersusun rapi ya kan. Nah, tapi gara-gara shuffle ya, list ini itu dibuat jadi berantakan ya.
Jadi bukan lagi 10, 20, 30, 40, 50, melainkan dibuat berantakan lah pokoknya, dibuat berantakan secara acak. Nah, coba nih kita lihat nih hasilnya. Oke, di sini entah kenapa hasilnya non ya. Mungkin kita nggak usah pakai variabel deh. Kita langsung aja isi listnya. Misal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba nih, kita run. Oke, hasilnya entah kenapa lagi dan lagi itu non ya, teman-teman. Nah, entah kenapa ya, ya kan? Walaupun sudah kita coba ya, seperti ini, entah kenapa hasilnya tetap non ya, teman-teman. Buat teman-teman yang tahu ya, bagaimana sih cara menggunakan fungsi dari supple ini ya, maka teman-teman bisa banget kasih tahu aku di kolom komentar ya, karena ini udah aku coba berkali-kali ya, itu hasilnya non terus ya kan. Nah, hasilnya non terus. Nah, gimana caranya biar fungsi supple ini itu benar-benar akan menampilkan sesuatu di sini ya, di output ini ya. Oke, kasih tahu aku ya di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, intinya ya, yang aku tahu supple itu dia bakal bikin suatu list itu jadi berantakan. Urutannya tuh bakal diacak gitulah pokoknya. Yang awalnya urutannya tuh 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, itu berubah menjadi acak gitu loh ya kan. Jadi misalnya 3, 5, 4, 2, 1 misalnya. Ya pokoknya diacak gitu lah ya kan urutannya tuh. Nah, itu yang aku tahu dari fungsi supple ini ya. Nah, tapi sayangnya ya kan kita udah coba dan hasilnya non terus. Oke, jadi aku rasa segitu dulu pembahasan kita tentang modul random. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Sorry ya kan untuk fungsi range aku telah gagal menjelaskan ya. Mungkin banyak teman-teman yang bingung ya, karena aku telah memberikan analogi yang kurang tepat ya teman-teman. Jadi sorry banget ya. Mungkin biar teman-teman lebih paham lagi ya tentang range, teman-teman jangan dengerin analogi yang aku sebutkan barusan, tapi teman-teman langsung coba aja deh, langsung ya kan. Fungsi range ini kita coba otak-atik. Misal jika parameternya 2, 1 itu berapa outputnya, ya gitu-gitulah pokoknya. Oke, aku mohon maaf sekali lagi ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.